Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Kami dari mahasiswa D4 Farmasi Poltekkes Kemenkes Makassar, kelompok 6 PKN Profesi yang terdiri dari 5 anggota, yaitu Anastasia Imelda Tampang, Andilisa Damianti, Evi Fania Krisliegi Pangala, Febi Octavia, dan Husnul Hatimah, akan menjelaskan mengenai beberapa topik pembahasan, antara lain yang pertama, protokol kesehatan COVID-19. Yang kedua, hal yang menyebabkan seseorang terkena COVID-19. Yang ketiga, protokol kesehatan COVID-19 di apotik. Dan yang terakhir, peran TTK dalam pencegahan COVID-19. Itulah topik pembahasan yang akan dibahas. Selamat mendengarkan. Protokol kesehatan penanganan COVID-19 dibagi atas 2 kategori. Kategori pertama, jika Anda merasa tidak sehat, dan kategori kedua, jika Anda sehat. Kategori pertama, jika Anda merasa tidak sehat dengan kriteria A. Demam 38 derajat Celcius, dan B. Batuk atau pilek, maka hal yang harus Anda lakukan adalah istirahatlah yang cukup di rumah. Apabila keluhan berlanjut atau disertai dengan kesulitan bernafas, segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes. Pada saat berobat ke Fasyankes, Anda harus melakukan tindakan berikut. A. Gunakan masker. B. Apabila tidak memiliki masker, ikuti etika batuk atau bersin yang benar dengan cara menutup mulut dan hidung dengan tisu atau punggung lengan. C. Usahakan tidak menggunakan transportasi massal. 2. Tenaga kesehatan atau nakes di Fasyankes akan melakukan screening suspek COVID-19. A. Jika memenuhi kriteria suspek COVID-19, maka Anda akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan yang siap untuk penanganan COVID-19. B. Jika tidak memenuhi kriteria suspek COVID-19, maka Anda akan dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter Fasyankes. 3. Jika Anda memenuhi kriteria suspek COVID-19, Anda akan diantar ke RS rujukan menggunakan ambulan Fasyankes didampingi oleh nakes yang menggunakan APD lengkap. 4. Di RS rujukan akan dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan dirawat di ruang isolasi. 5. Spesimen akan dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam setelah spesimen diterima. A. Jika hasilnya positif, maka Anda akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19. 2. Sampel akan diambil setiap hari. 3. Anda akan dikeluarkan dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut menunjukkan hasil negatif. B. Jika hasilnya negatif, Anda akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. Kategori kedua, jika Anda sehat, namun 1. Ada riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara terjangkit COVID-19 atau 2. Merasa pernah kontak dengan penderita COVID-19. Hal yang menyebabkan seseorang terkena COVID-19. Perlu kita ketahui bersama bahwa COVID-19 awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu, diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. Penularannya bisa melalui cara-cara berikut. Yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 bersin atau batuk. Yang kedua, memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat atau kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa mengenakan masker. Pengendalian penularan COVID-19 di apotik terbagi atas 2, yaitu pada saat persiapan setiap pagi sebelum apotik dibuka, dan yang kedua, operasional toko obat atau apotik.
Yang pertama yang dibahas yaitu persiapan setiap pagi sebelum apotik dibuka, yaitu yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, penyemprotan toko obat dan alat kesehatan dengan desinfektan secara berkala. Yang kedua, pemilik toko obat menyelenggarakan tes COVID-19 bagi karyawan secara berkala. Yang ketiga, menyediakan hand sanitizer atau cuci tangan di pintu masuk toko. Yang keempat, dilakukan screening awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh karyawan toko obat di bawah suhu 37,3 derajat Celcius, yakni sesuai dengan ketentuan dari WHO, dan melarang masuk orang dengan gejala pernafasan seperti batuk, flu, ataupun sesak nafas. Dan yang terakhir, mengatur tata letak kursi di ruang tunggu dan jarak antara counter obat dengan konsumen minimal 1 meter. Kemudian, pada proses operasional toko obat atau apotik yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, pengunjung wajib mencuci tangan memakai sabun atau hand sanitizer yang telah disediakan di pintu masuk. Yang kedua, untuk memasuki toko obat, wajib mengantri dengan menjaga jarak 1,5 meter mengikuti ketentuan physical distancing. Yang ketiga, karyawan toko obat menggunakan masker, face shield, dan sarung tangan. Yang keempat, pengunjung toko obat wajib menggunakan masker. Yang kelima, pengecekan jumlah pengunjung yang ada di dalam toko obat maksimal 40% dari kapasitas oleh petugas di pintu masuk. Dan yang keenam, pengecekan suhu tubuh kepada setiap pengunjung yang hendak memasuki toko obat. Jika didapati orang dengan suhu tubuh 37,3 derajat Celcius ke atas, orang tersebut tidak diperkenankan untuk masuk toko. Poin yang ketujuh, pengunjung yang sedang batuk, pilek, tidak diperbolehkan masuk. Yang kedelapan, menerapkan pembatasan jarak pada saat melakukan transaksi pembayaran di kasir dalam rentang 1 meter dan paling banyak 5 orang. Dan poin yang terakhir, ketika pengunjung keluar dari toko obat dan alat kesehatan, petugas melakukan update jumlah pengunjung melalui sistem yang telah disiapkan. Bagaimana peran tenaga teknis kefarmasian atau apoteker di apotik dalam pencegahan COVID-19? Yaitu menggunakan alat pelindung diri atau APD saat bertugas dan menjaga jarak atau social distancing kepada pasien. Dan untuk apoteker di apotik juga mengedukasi masyarakat dalam bagaimana melakukan pencegahan, memberikan rekomendasi produk untuk usaha pencegahan, serta memberikan informasi terpercaya kepada masyarakat di tengah maraknya berita hoaks terkait COVID-19. Sekian dari kami, semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Dan ayo sama-sama terapkan protokol kesehatan demi mencegah penularan COVID-19. Salam sehat.